Teman-teman, kembali lagi bersama saya Yusradi Usman Alga ini. Dalam kesempatan yang istimewa ini, bersama kita sudah bergabung Rosmiati, alumnus Central China Normal University, Wuhan, China. Kita akan ngobrol bagaimana sampai Rosmiati mendapatkan beasiswa dari pemerintah China dan kegiatannya selama di China dan setelah kembali ke Indonesia. Langsung saja kita ngobrol dengan Rosmiati. Assalamualaikum, Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Apa kabar, Ros? Alhamdulillah, baik, Bang. Alhamdulillah. Ini di Indonesia lagi musim apa ini? Ini lagi musim hujan, angin kencang, Bang. Beberapa hari nih, Bang, seminggu belakangan nih, Bang. Sampai hari Ya, ini, Bang. Iya, ya, posisi angin, hujan. di Banda Aceh ya. Di Banda Aceh, Bang, di Banda Aceh, di kota Banda Aceh, Bang. Berarti lebih dingin dari biasanya ya. Iya, ini ya, Bang. Apalagi nih hari ini, Bang, mendung. Tapi dibandingkan kemarin, Alhamdulillah hari ini ada muncul sedikit matahari, Bang. Dibandingkan kemarin dari pagi sampai malam hujan. Ya, alhamdulillah. Kalau kami di Inggris sudah masuk musim gugur, September, Oktober, November ya. Dan ya, kalau di Inggris ini kan memang mataharinya kurang kecuali musim panas ya. Di kisaran 4 derajat, 8 derajat dinginnya. Ya normal belasan lah. Ya, ini Ros, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan berkenan berbagi cerita di podcast ini. Dan seperti saya kenalkan di awal tadi, bisa diceritakan ke teman-teman bagaimana sampai Ros mendapatkan beasiswa dari pemerintah Cina ini. Hmm, Kalau berbicara bagaimana mendapatkan sampai sempat ke Cina, itu awalnya saya apa namanya mengapply dulu itu di ini ya. Awalnya saya tidak ada rencana pertama ke Cina ya, cuman ke Cina ini adalah pilihan kedua saya ya. Pertama saya apply dulu beasiswa LPDP ke ke Sudan ya, ke Sudan. Cuman itu jatuhnya saya itu di tes hafalan ya, karena diminta hafalan Al-Quran itu untuk S2 itu minimal 15 juz ya. Jadi saya jatuhnya di hafalan, di wawancara alhamdulillah sudah lewat. Kemudian di hafalan mempertimbangkan itu mungkin ada teman yang lebih kepada 16-17 juz hafalannya, jadi saya jatuh di hafalan ya itu awalnya ya. Lalu saya ada tawaran ya dari dekan Fakultas Usuludin karena sebelumnya saya adalah alumni dari Fakultas Usuludin. Jadi tawaran dari dekan Fakultas Usuludin untuk memperkenalkan saya dengan temannya yang alumni lulusan doktor dari Cina ya. Sekarang ini beliau menjadi dekan di Fakultas Dakwah Universitas Arani di Banda Aceh ya. Jadi dekan saya dari Usuludin memperkenalkan saya dengan dekan Fakultas Dakwah yang mana dekan ini adalah alumni dari Cina. Jadi setelah saya dikenalkan, lalu diberikanlah bimbingan ke saya untuk bisa mengapply ke Cina, tapi dari LPDP tidak sempat diberikan kesempatan lagi. Jadi saya diarahkan oleh Bapak Rani ini, Pak Rani ini adalah seorang dekan dari Fakultas Dakwah untuk mengikuti les privat ya selama 1 bulan bahasa Mandarin di Banda Aceh ya, tepatnya itu di Tungkup ya, Banda Aceh. Setelah saya mengikuti les, Pak Rani ini merasa saya seperti mampu ya untuk dibantu untuk bisa melanjutkan apply ke Cina. Lalu ditawarkan apakah Rusmiati bersedia jika saya membantu Rosmiati untuk ikut program beasiswa pemerintahan Cina di sana. Karena kalau PDP sudah tutup pada saat itu ya. Oh saya insya Allah bisa Pak. Ya, saya jawab. Lalu proseslah pendaftaran segala macam. Lalu Pak Rani ini kebetulan pada itu berangkat lagi dalam rangka diplomen ya, diplomasi masalah kerjaan ke Cina. Lalu Bapak ini membawa berkas saya dan alhamdulillah Bapak membawa berkas saya tesnya tuh apa namanya? Berkas saya tuh lewat manual ya, awalnya lewat manual diantar langsung Bapak memberikan permohonan kepada kampus yang saya tuju itu untuk mengeluarkan LUI ya. Karena kata Bapak nih, kalau LUI dapat, kemungkinan besar ya kelulusan itu adalah untuk keberuntungan si Rosmiati. Alhamdulillah setelah dapat LUI, barulah prosesnya secara online.
setelah seleksi online, tunggulah sebulan kemudian sambil menunggu proses kelulusan untuk di apply itu, salah satu kampus yang saya apply itu adalah CCNU singkatannya ya, Central China Normal University. Kalau bahasa Mandarinnya itu Haichong Shupata Sui ya. Ya, lalu saya apply di Haichong Shupata Sui dengan jurusan psikologi ya, psikologi. Alhamdulillah sambil menunggu pengumuman saya mengikuti les bahasa Mandarin di Kota Banda Aceh. Lalu luluslah, dihubungi langsung ya, ya langsung dihubungi oleh salah satu kampus di CCNU, mungkin ada bagian dari office-nya ya, atau dari salah satu pekerja kantor internasionalnya lah, dengan wawancara dengan bahasa Inggris, lebih mungkin mendata ulang apakah saya benar bernama Rosmiati yang akan mengambil jurusan psikologi. Jadi alhamdulillah setelah proses wawancara lewat online waktu itu, lalu tepat pada jam 11 malam ya, saya melihat email lalu memberikanlah notes kelulusan saya, lulusan urutan ke-10 pada saat itu ya, dari Indonesia, yang diberikan langsung beasiswa full dari pemerintahan Cina. Dan saya pas malam itu menunggu detik-detik pengumuman itu, tidak berhenti-hentinya berdoa ya, setelah sholat Isya saya sampai menunggu pengumuman itu saya tidak melepaskan mukena. Alhamdulillah begitu buka email, sujud syukur saya dan meneteskan air mata saya ya. Karena cita-cita saya memang dari kecil adalah kuliah di luar negeri ya. Memang itu cita-cita saya, tapi saya tidak maksudnya memilih apakah Cina itu terfokus, tidak. Yang penting saya bercita-cita dulu, pingin kuliah ke luar negeri dimanapun itu ya. Jadi walaupun negara utama pertama sekali yang saya apply itu adalah Sudan, namun kelemahan saya di hafalan. Jadi alhamdulillah saya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa memberikan kesempatan itu menjadi mahasiswa lah di CCNU ya, China Central Normal University ya, letak itu pas di kota Wuhan, Cina Tiongkok. Nah itulah mungkin ya, kalau apakah ada prosesnya segala macam kayak kita proses seperti sekarang ini kayak di LPDP, tidak ya, maksudnya cuma mengikuti les, tidak ada diminta TOEFL, tidak ada apa, itu nggak ada. Saya cuma habis itu mempersiapkan segala berkas-berkas, ijazah ditranslate, segala macam itu cuma yang saya persiapkan. Nah, itulah mungkin dulu. Tapi kalau informasinya langsung dari teman-teman atau dari organisasi lain itu tidak ada saya dapatkan. Cuma saya dapatkan itu full mutlak dari dekan Fakultas Dakwah, karena beliau adalah lulusan S3 dari Cina pada saat itu. Jadi mutlak dari beliau saya dapatkan informasi. Mungkin itulah kalau masalah berbicara kenapa saya ke Cina, Bang. Mungkin Iya, itu. tadi sebelum Cina kan ke Sudan ya apply-nya ya, dan jatuhnya di hafalan. Iya, iya, betul, betul. Berapa Iya. juz waktu itu hafalannya? Ya, waktu itu saya sebenarnya cuma hafalan 7 juz ya. Cuman dengan PD-nya, percaya diri saya mengapply ya. Karena saya pikir pastilah nanti dalam bentuk pertanyaannya, surahnya di apa namanya tuh? Surahnya tuh Diacak ya? diacak lah ya. Jadi saya dengan PD-nya, walaupun syarat secara mutlaknya itu udah dibilang kalau S2 itu adalah 15 juz, cuma saya cuma 7 juz, ya memberanikan diri mendaftar. Kemudian karena saya dulunya ya, mungkin karena alumni pesantren, ya udah berapa tahun mungkinnya kemudian kuliah S1 udah hampir 4 tahun, jadi saya nggak pernah mengulang hafalan saya, jadi mungkin itu kesalahan terbesar saya karena tidak pernah murajaah. Saya pikir hafalan itu bukan menjadi syarat mutlak di LPDP Sudan. Jadi saya pikir hanya wawancara, tes kompetensi ujian tertulis, saya pikir itu. Jadi saya terkejut ketika setelah wawancara, di akhir penutup wawancara, hafalan juga adalah salah satu menentu kelulusan waktu itu. Jadi saya terkejut. Sementara saya menganggap saya tidak punya hafalan lagi pada saat itu, karena saya memang tidak betul-betul tidak ada murajaah ya. Jadi memang terkejut sekali saya. Ya, Ya, itu mungkin Bang. yang terpenting tadi di satu sisi sudah ada niatan dan keberanian. Ini modal Ya, betul. modal awal sih sebetulnya. Walaupun buat pelamar yang lain ada kesempatan, tapi belum tentu punya keberanian untuk apply saja. Ini Ros punya keberanian itu. Dan di sisi yang lain tadi, belajar dari kekurangan itu ternyata di hafalan justru jatuhnya. Yang karena memang murajaahnya nggak lagi ya. Di
di situ ya, Ros ya. Kekurangannya waktu Iya, itu iya, di betul. situ. Jadi dengan anggapan tadi ini akan secara random ayat apa yang dibaca. Nah, ternyata Iya. cukup menentukan. Ini buat pelajaran buat teman-teman, terutama yang apply LPDP ke Sudan, supaya hafalan ini juga di-prepare dan syukur-syukurnya bisa lebih dari yang disyaratkan. Ya, dan setelah di Cina, karena prosesnya seperti yang Ros ceritakan tadi, bagaimana Ros melihat pendidikan di Cina? Dan tadi kan beasiswanya full full cover ya oleh Iya, ya, full Bang. pemerintah Tiongkok. Bisa Iya. di ini sebelum tadi pertanyaan eh, bagaimana pendidikan di sana, masyarakatnya, apa saja yang di cover waktu itu. Ini kan full ya dari tweet kalau SPP udah pasti, living cost sudah pasti. Terus apa lagi yang dapat waktu itu? Waktu itu full ya. Eh SPP udah pasti, eh, dormitory juga udah pasti, kemudian per bulan ya. Kalau per bulan itu kami yang untuk S2 itu diberikan beasiswanya itu bulanan 3.000 yuan ya. 3.000 yuan berarti kalau dirupiahkan masa itu 2016 saya ya ke Cina 2016 sampai 2018 itu ini saya tuh 3.000 yuan kalau dirupiahkan waktu itu 2.000 6 juta ya kalau dirupiahkan 6 juta rupiah per bulan. Nah itu setiap bulannya. Dan kalau kelebihan ya, salah satu mungkin nggak tahu teman-teman yang lain ya. Kalau kami sendiri, saya sendiri di sana, biasanya teman yang lain itu sama juga beasiswa pemerintah, tapi tergantung kampusnya. Tapi kalau untuk sini yang saya kampus waktu itu tanggal satunya besok malam itu jam 12 lewat itu sudah cair itu beasiswa. Dan alhamdulillah nggak pernah tersendat beasiswanya dibandingkan mungkin kampus lain ada yang Huake ya, kalau kami Huashe ya, kalau kayak Huake kayak itu kemudian kayak eh, kampus teknologi itu kadang-kadang katanya sampai telat seminggu 2 minggu tapi nggak cair itu enggak ya, tapi itu kelebihan beasiswanya kami akui itu ya, nggak pernah tersendat 1 bulan pun, bahkan tidak ada yang lewat sampai tanggal 30 ya, bahkan tanggal 2 tanggal 1 lah, bahkan yang lebih keseringan itu kami cek itu malam tanggal 1 udah cair alhamdulillah. Kalau yang master itu dirupiahkan adalah 6 juta, kalau yuannya adalah 3.000 yuan. Itu untuk biaya hidup ya, biaya hidup sehari-hari mereka belikan per bulan 6 juta rupiah. Nah, kalau tadi berbicara Abang Yoga tadi menanyakan bagaimana kehidupan di sana, pendidikan di sana, ya otomatis eh, berbeda ya dengan, saya nggak mau bilang maksudnya berbeda dengan Indonesia lah secara umumnya. Di sana kami lebih dipres, nah, ya artinya lebih digenjot itu jamnya ya. Saya itu pertama 3 tahun diberikan beasiswa, 2 tahun studi untuk di master psikologinya, setahun eh, pelatihan untuk bahasa Mandarin. Karena saya apply-nya tuh campuran bahasa ya, bahasa Mandarin dengan Inggris. Jadi yang bahasa Mandarin ada apply campuran bahasa Mandarin dengan Inggris, jadi wajib mengambil setahun untuk program bahasa Mandarin. Jadi setelah setahun program bahasa Mandarin baru boleh lanjut untuk masuk ke studinya. Jadi di program bahasa Mandarin itu bercampur ya dari seluruh negara dan dari berbagai jurusan. Dan PhD dengan S2 itu, S3 dan S2 itu digabung di bahasa Mandarin itu ya, di program bahasa Mandarin S3 dan S2 itu digabung, kecuali pas ke studinya baru sesama S2 psikologi, umpamanya S2 hukum, S2 sains, umpamanya itu baru dipisahkan. Tapi di program bahasa Mandarinnya kami itu digabung dari berbagai negara, dari berbagai jurusan, dan dari S2 dan S3 digabung. Nah, itu di presnya itu yang saya maksudnya agak salut sedikit itu di jamnya ya. Memang betul-betul on time ya. Jadi kalau kami memanggilnya profesor itu Laushu ya. Dosen itu dipanggil Laushu ya. Jadi Laushu-nya itu kalau memang masuk itu betul-betul jam 8, itu Laushu udah jam 8 teng itu sudah ada di kelas. Jadi Laushu selalu menekankan ke kami sebelum jam 8 kami itu para student sudah berada di kelas. Itu mungkin kalau kita lihat, saya melihat itu perbandingan Indonesia maksudnya dengan Cina itu kalau lihat dari jamnya ya, karena memang betul-betul di press.
itu kami masuk program bahasa Mandarin seminggu 4 kali sampai hari Jumat ya, cuma Sabtu Minggu yang nggak masuk itu full, bahkan sampai kelas malam. Kalau mungkin di Indonesia jam 8, Indonesia dengan Cina cuma beda 1 jam ya. Jam 8 kami masuk sampai jam 10. Itu sampai ada kelas malam kami. Dan itu selalu kami dipres untuk bahasa Mandarinnya tuh gimana caranya dalam 1 tahun tuh kami terus bisa namanya istilahnya itu HSK, HSK 3 dan 4. Istilahnya kalau kita ada sekarang ini supaya teman-teman paham itu namanya TOEFL lah istilahnya ya. TOEFL 500 atau 600, tapi kalau ini namanya HSK. Nah, di program bahasa Mandarin itu kami dipres itu bisa lulus HSK 3 ataupun HSK 4 untuk bisa melanjutkan ke studi program kita master masing-masingnya nantinya. Jadi 1 tahun itu kalau hitung-hitung ya, teman-teman tidurnya tuh kadang berapa tuh ya. Kalau mungkin kita sekarang di Indonesia mungkin tidurnya ada 8 jam, 9, 10 jam. Kalau dihitung itu kadang 4 jam mungkin tidur atau 5 jam ya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak mengulang vocab yang diberikan oleh Laoshi tadi, kemudian tugas-tugas ya, karena yang lebih sulit mungkin bahasa Mandarin kan menulis ya, karena karakter Hanzi dalam bahasa Cina tuh ya, Hanzi tuh menulis itu kami di press itu kadang-kadang untuk menulis saja itu beberapa jam. Sebelum masuk kelas jam setengah 8, saya turun dari apartemen menuju ke kelas itu setengah 8. Jadi sebelum itu saya mengulang dulu pelajaran bahasa Mandarinnya, baik secara tulisan ataupun secara lisannya ya, vokalnya itu harus pas. Karena begitu kita masuk, begitu student masuk semua, itu langsung mengetes ulang. Jadi otomatis makanya kami itu jam 4 di sana udah subuh ya. Kita di sana tuh cuma menggunakan alarm HP masing-masing. Jadi azan itu kita dengarkan cuma azan di HP ya. Jadi jam 4 subuh itu harus kita mengulang PR-PR yang diberikan. Itu PR dari tulisan Hanzi itu ada 5 model, kemudian vocab dalam sehari itu kadang-kadang disuruh 30 vocab, disuruh hafal, kemudian dalam sebulan harus mencapai 1.000 vocab utamanya. Nah itu di apartemen kami itu, di kamar kami itu, termasuk saya itu dan teman-teman lain itu penuh dengan vocab bahasa Mandarin itu, penuh warna-warni. Nah, itu memang betul-betul di press itu ya. Tadi tidurnya tuh memang betul-betul 6 jam kadang-kadang ataupun 5 jam. Karena kalau tidak kita melaksanakan PR itu berapa namanya berefek ke nilai kita dalam HSK-nya nantinya dan berefek nilai kita bisa-bisa nanti kita tidak bisa melanjutkan studi ke psikologi umpamanya ataupun jurusan yang kita ambil. Nah, itu berefek. Mungkin itu ya. Kemudian kalau dengan masyarakatnya itu ya masyarakat di sana dibilang welcome nggak welcome kali sih, maksudnya dibilang fair nggak fair kali, artinya lebih nafsi-nafsi lah mereka kita kita, tapi kalau kita duluan nyapa mereka mau menyapa, cuman kalau kita yang berhijab seperti ini lumayan takut ya, karena kita yang namanya Cina ya, kita maklumi itu kalau kita berhijab seperti ini, kalau kita mendekati anak-anaknya, umpamanya mereka itu agak-agak menarik anaknya kembali, artinya kayak karena kita orang asing ya. Tapi kalau orang yang nggak berhijab sama pakaian seperti orang Cina di situ sehari-hari itu nggak jadi masalah. Tapi kalau saya berhijab seperti apa saya di Indonesia, karena saya adalah alumni UIN, kemudian alumni pesantren juga, ya lumayan takut, lumayan agak susah. Teman-teman dari negara lain juga yang non muslim itu lumayan susah awalnya beradaptasi dengan saya. Tapi sudah berapa tahun, udah lama-lama di kelas, komunikasi baik segala macam, udah mulai akrab ya. Kalau dengan masyarakatnya yang kami rasakan ada bertemu masyarakat itu dan saling sapa-sapa ya itu di pasar ya, ketika belanja beli sayuran, karena kan kami yang muslim itu lebih sering masak ya. Apalagi saya itu lebih sering masak, jadi saya lebih sering belanja ke pasar itu eh, sudah mulai lah ya. Pertamanya cuma saya agak kaku dengan masyarakat di sana di pasar-pasar tuh, supermarket. Sudah beberapa bulan tidak kaku lagi, bahkan sudah fair ya. Kalau di sana yang penjual tuh namanya Lovan, jadi kalau udah Lovan, nih hao Lovan, jadi udah pagi-pagi hao Lovan, jadi udah saling sapa-sapa gitu kan. Jadi udah mulai welcome, jadi mereka tidak lagi takut dengan pakaian saya. Awal-awalnya mereka takut dengan pakaian saya, jadi waktu saya memberi mereka cuma menunjukkan Alipay ya, karena bayarnya itu pakai handphone. Jadi saya bilang saya belum daftar di handphone, tapi saya memberikan cash. Jadi mereka sangat takut suruh jatuhkan ke atas CIN ya. CIN itu timbangan ya, timbangan ya. Disuruh jatuhkan uangnya ke atas timbangan ya, mereka takut. Tapi setelah beberapa bulan itu nggak lagi terjadi ya. Saking mereka takutnya dipikir saya ini mungkin dalam perasaan mereka kayak alien mungkin ya gitu ya. Jadi karena pakaian saya. Jadi saya seperti apa pakaian saya di Indonesia, seperti itu saya di Cina kuliah ya. Jadi tidak mempengaruhi pakaian saya. Jadi awalnya mungkin mereka agak takut gitu ya. Nah itu mungkin Bang kalau Ya, pengalaman di Cina, dan kemudian dengan masyarakatnya dan teman-teman internasional di sana seperti itu adaptasi saya Bang.
Oke, sebelum kita bahas tadi soal bahasa, soal masyarakatnya, disebutkan tadi 3.000 yuan Tiga dapatnya ribu per yuan. bulan, itu sekitar 6 juta. Ya, ya, betul Bang. Dan insya Allah itu cukup ya, malah bisa saving ya. Alhamdulillah lebih Bang. Kalau Alhamdulillah saya lebih ya. kalau untuk posisi single, Iya, lebih-lebih ya iya waktu itu betul. kan masih single ya. Ya waktu itu masih single. Ya, gambaran biaya hidup di sana waktu itu gimana, Ros? Dan 1 yuan itu berapa Bang. rupiah? 1 yuan itu 2.000 rupiah, dua dua ribu ribu rupiah. ya. Tapi tergantung, tapi normalnya 2.000 Bang. Kadang-kadang turun Hmm, 1.900, kadang-kadang naik oke. 2.100 gitu. Ya, jadi 6 juta per bulan ini untuk belanja hidup sehari-hari. Terus transport, jajan, beli buku. Itu yang 3.000 yuan tadi. Iya betul Bang. Tapi kalau buku kayak MKU umpamanya di psikologi itu profesornya nyetak Bang. Jadi memang Hmm, kayaknya dipotong dari beasiswa mungkin. Makanya karena dikasih ke Komting, Komting membagikan ke kami. Tapi kalau eh, kayak buku bahasa Mandarin juga waktu program kelas Mandarinnya itu juga dibagikan, itu free. Tapi kemungkinan mungkin buku-buku yang rujukan lain mungkin ya, mungkin kita ingin umpamanya kayak saya psikologi, mungkin pingin supaya kamu lebih pahami, kata profesor kamu beli buku Indonesia mungkin boleh. Nah itu baru. Tapi kalau buku rujukan yang dari profesornya itu profesornya membagikan sendiri. Jadi tidak ada yang kami beli untuk itu. Bahkan untuk umpamanya sidang itu untuk fotokopi, print segala macam, bahkan kami diarahkan dalam satu tempat fotokopi dan di situ free, cuma menunjukkan student card, jadi free juga untuk print tesis gitu kan, untuk print apa, cetak tesis segala macam itu bahkan free, cuma syaratnya itu menunjukkan student card aja, itu aja. Jadi itu free waktu itu betul. Kemudian ini lagi free juga apa namanya istilahnya Bang, udah lupa saya, yang ke rumah sakit. Kalau kita sakit itu apa namanya tuh? Udah lupa saya Bang. Kalau ya, kita sakit itu juga dipotong dari beasiswa ya Bang. Jadi kita ya tidak biaya ada berobat bayar ya. biaya berobat ke rumah sakit karena pernah saya jatuh sakit waktu selesai ujian final menghadapi HSK 4 ya. Jadi saya pernah jatuh sakit, jadi teman-teman Indonesia membawa saya ke rumah sakit dan lalu ditelepon disuruh salah satu temannya untuk membawa student card saya, kemudian paspor saya ke office internasional, artinya udah di cover berarti ya. Begitu saya Hmm, keluar, saya dirawat 2 malam di rumah sakit Cina itu dan tidak ada meminta spesial pun dari saya, berarti mungkin ya sudah di cover mungkin dari beasiswa ya. ya, Tapi ada istilahnya itu Bang, tahap istilahnya udah lupa saya Bang. ya. Biaya rumah sakit itu ya. Gambaran SPP kalau mandiri di CCNU berapa? Kalau tadi kan di cover ya tuition fee ya, SPP, living cost juga, apartemen. Kalau normalnya SPP? Itu untuk mandiri kurang tahu saya Bang berapa ya. Karena kebetulan kami dulu semua yang saya kenal-kenal itu baik S1, S2, S3 semua beasiswa ya. Oke. Yang mandiri kurang tahu saya berapa kira-kira Bang SPP-nya. Ya, ini sekedar gambaran supaya informasi ini ada perbandingan buat teman-teman. Begitu, terus. Ya, ya Nah, betul. kalau untuk living cost-nya, sewa apartemen berapa? Bulanan. Nggak disewa Bang. Nggak ada Itu sewa, disediakan kampus. mungkin udah di cover. Iya. Karena Oke. kalau nggak saya pertama saya sampai itu kita kan menandatangani kontrak ya, Hmm, kontrak dengan mereka. Jadi kan dia kan bahasa Cina itu Bang. Jadi ada satu nanti apa namanya volunteer ya namanya, volunteer ya, ya. volunteer untuk mahasiswa internasional mengarahkan cuma disuruh tanda tangan dan jadi kan dia semua bahasa Cina ya kan. Jadi Ya, suruh ya. tanda tangan gitu. Ini jadi apa isinya itu saya nggak tahu apakah di kontrak ini untuk dormitory paling nggak ini kan paling dia Ya. bilang ini untuk dormitory sekian terus tanda tangan gitu kan, ini untuk Oke. study tanda tangan, jadi mungkin udah di cover mungkin di Ya. situ kan ya untuk Ya, artinya dormitorynya itu pihak apartemen. kampus ada kerjasama ya. Mungkin ya. Dengan pihak Ya betul ketiga, betul. kemudian ini diarahkan oleh volunteer tadi, dokumen sudah disiapkan, kemudian apartemennya juga sudah ada, tinggal masuk aja ya, tanda tangan. Ya tinggal masuk kasih kartu masuk kita bang, cuma membawa pakaian, tempat tidur, lemari, udah lengkap semua, kulkas ya, mesin cuci di apa nih di lobi umum, mesin cuci juga ada disiapkan.
Dapur Ya, umum juga ada disiapkan. itu bagian dari fasilitas tadi di apartemen. Iya betul. Ya, seperti kami juga di UK ini, jadi kampus sebagai garantor dan roadnya itu sudah menyediakan fasilitas. Kemudian kalau memenuhi fasilitas itu semua, maka diterima sebagai eh, penjamin ya, dan masuk. Dan biaya hidup sehari-hari gimana? Waktu itu gambarannya. Ya Alhamdulillah bang, karena walaupun kita, tadi kan tercover semua, alhamdulillah cukup bahkan lebih bisa saving ya, apalagi posisi masih single ya. iya ya, betul. Iya, Murah nggak kalau sih dibandingkan dipikir-pikir, di Indonesia? kalau murah mungkin kalau kita pakai yuan standar lah itu bang ya. Tapi kalau Hmm, kita rupiah kan pelit kita tuh bang. Karena kita iya, udah mikir iya. kan ini 10 yuan, berarti kan udah 20.000. Masa sepotong ikan ini udah 20.000? Pamannya kalau kita pikir-pikir Iya, jadikan iya. yuan tuh bang. Ya Oke. kita beli buah kan, satu cin apel 15 yuan. Kalau dipikir-pikir 30.000 cuma satu apel. Ah, jadi kalau dirupiahkan kadang-kadang itu Iya, memang iya. nggak mau belanja kita bang kalau dirupiahkan. Tapi kalau di Iya, yuan kan standar. oke. Artinya dari sisi currency mata uang, tadi kan disebutkan satu yuan berapa dua tadi? ribu Dua rupiah. ribu, dua dua ribu ribu ya, dua rupiah. ribu. Dari sisi mata uang memang standarnya sudah seperti itu. Dan gambaran biaya hidup juga seperti yang Ros sebutkan tadi, persis seperti kami. Jadi 1 pound 20.000, Ros. Iya, Dua puluh iya ya ribu, bang. ya dua Pau puluh kan ribu. ya, pau. Iya, pound sterling, Hmm. pound sterling. Jadi sewa apartemen di sini bulanan kami di London di zona 3, maaf, zona 5, 1.650. Kalau dirupiahkan 33 juta. Ini kan tentu mahal sekali kalau standar Indonesia. Tapi ya di sini itu standar. Dan di Iya betul. zona 5, 1.650 itu sudah murah. Nah, kebayang kalau di zona 1 London ya, di pusatnya. Hmm. Nah, dan kami 4 orang, paling nggak sebulan itu 2.500 sampai 3.000 ya untuk internet, air, listrik, transport, ya kurang lebih 50-60 juta kalau dirupiahkan. Nah, sama seperti di Cina tadi, teman-teman, artinya gambaran mata uangnya seperti itu nilainya, gambaran kehidupan di sana seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan seperti di Indonesia. Ya kalau disamakan ya ini mahal, apa-apa mahal. Karena satu apel Iya tadi ya betul betul. juga harganya 30.000 ya, kalau Iya dirupiahkan. ya betul. Iya, iya. Iya Nah, ya. dari sisi bahasa tadi, Ros, ini kan Ros Hmm. tadi sempat pesantren, kemudian alumni IAIN, UIN sekarang ya, eh, Iya ya betul bang. belajar Hmm. bahasa Inggris juga. Tingkat kesulitannya lebih sulit mana? Bahasa China kah? Arab? Inggris? Indonesia? China bang. China ya? China bang. Iya. Iya, karena Menulis saya ya. saya alumni sastra Inggris, S2-nya linguistik. Dari banyak podcast dengan teman-teman yang lain menyebut bahwa bahasa Cina ini jauh lebih sulit dari bahasa Arab. Iya ya betul bang. Ya, dan eh, kesulitannya di mana ini bahasa China ini dibandingkan bahasa Arab, bahasa Inggris? Kesulitannya terutama itu di menulis bang. Hmm, Ya itu di menulis kan karakternya tuh beda dengan Jepang ya bang kan. Jadi kita kadang-kadang menulisnya tuh harus tahu dulu hafal karakter pertamanya. Memangnya kita mau menulis saya itu kan wu kan, saya itu kan wu. Jadi itu karakternya tuh ada tujuh tulisan karakternya. Itu kalau salah saja ada apa namanya kalau istilah bahasa Arab titiknya ya salah hmm, makrasnya gitu ya, titiknya aja salah itu kurang ambil kita dari kanan karakternya atau salah ambil dari kiri itu udah menjadi lain nanti kayak hmm, tuo kayak atau kayak cien ya cien uang kan cien itu uang ada juga cien cien itu waktu ya kan waktu jadi kalau salah dia kita ambil agak ke kanan dulu karakter pertamanya tapi kalau kita salah cokek ke kanan karakternya itu ke kiri itu udah beda tulisan apa udah beda arti udah beda bacaan nah jadi memang kalau sulitnya kalau saya sendiri pribadi itu di menulis ya di menulis yang kedua kalau di vokal bahasanya itu di hmm, tekanan apa namanya tuh kalau udah lama saya nggak itu lagi udah berapa tahun kan kalau di menulis tekanan Hanze-nya namanya Hanze ya kalau di bacaannya itu tekanan alat tie entah namanya tuh kan
Ya, Tekanan aja umpamanya dia dalam satu kata itu ada beberapa arti, cien, 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 cian kayak itu. Jadi kalau tekanannya itu berbeda dari lidah yang kita ucapkan, artinya berbeda berbeda. makna. Ya, artinya berbeda dia, Bang. Mungkin itu Oke, kesulitannya, Bang. Tapi rata-rata kami survei itu, Bang, teman-teman juga waktu kami di sana kelas internasional itu di menulis, Bang. Di ya, menulis itu memang profesor sudah mengakui kami kalau di menulis sangat sulit ya, dibandingkan kami langsung berbicara. ya terlebih kan kita ini bahasa asing ya, Iya, ya, berbeda betul betul. bahasa Indonesia di sekolah umum, maaf bahasa Inggris ini kan sudah dikenalkan kita dari SMP. Yang bahasa Hmm. Arab di sekolah agama juga sudah dikenalkan. Iya, Nah, ya, sementara betul. kan bahasa Cina ini sama sekali kita nggak dipelajari ya, Iya, terus iya ya. betul banget. Iya betul banget. Iya, iya. Dan makanya tadi sampai 3 tahun S2-nya. Jadi 1 tahun Hmm. kelas bahasa dulu, nah baru 2 tahun berikutnya kuliahnya ya. Iya, ya kuliahnya. Ya, tadi dengan ya akhirnya pelan-pelan masyarakat juga menerima, memahami, akhirnya akrab. Ada nggak perlakuan rasis selama di sana? Gimana, Pak? Atau tadi pada akhirnya karena kita juga terbuka mengakrabkan diri dengan masyarakat, ya karena ini kan dengan penampilan seperti ini asing buat mereka. Selama di sana ada nggak perlakuan rasis, tidak mengenakan? Hmm, sejauh Rosi di sana selama 3 tahun nggak ada, Bang. Enggak ya. Tapi ada satu tempat memang tidak mereka izinkan untuk kita masuki ya, seperti Xinjiang. Xinjiang tuh kan Muslim yang apa namanya Muslim. Itu Xinjiang tuh kami agak dilarang kalau yang Muslim ke sana. Ada satu daerah kami itu bebas di sana bang mau traveling kemana kemana itu dengan teman-teman kalau udah weekend weekend musim waktu winter atau summer tuh itu kami kadang ke Great Wall kemana ke beberapa ke Shanghai ke Hong Kong pamannya kan beberapa tempat wisata lah di sana pamannya tempat ini itu yang satu kalau kami bagi yang berhijab itu agak agak sulit kami masuki itu daerah yang mau kami kunjungi itu Xinjiang. Itu kalau ke Xinjiang itu sangat sulit, itu paspor payah ditahan, student card-nya, pokoknya semua itu harus payah di-scan ini kan. Jadi itu memang tidak dibebaskan kami masuk ke daerah itu karena daerah itu lumayan mayoritas muslim. Jadi ditakutkan mungkin ya para penjaganya itu mungkin kami dipikir nanti membawa apalah. Jadi memang pihak kampus pun kalau eh, masalah kami untuk mahasiswa internasional itu diberikan kebebasan, tidak ada dikengkang, tidak ada begini, tidak ada begitu. Ketika waktu masuk sholat asar jam masih ada, sementara izin ke prop, ya udah izin gitu, udah tahu prop nanti ya kami sholat di bawah tangga gitu ya. Di bawah tangga kami sholat, uduk kamar mandi, bawah tangga sholat, setelah sholat saya langsung masuk kelas lagi. Jadi tidak ada larangan, wah ini lagi kelas, kamu sudah boleh sholat segala macam. Ah, tidak ada, itu tidak ada. Ada orang lain lewat nanti melihat kami, oh itu dia lagi sholat, dia bilang, "Dah." Ada yang bilang, oh dia lagi jumpa Tuhannya, dengan bahasa mereka lah. Tapi tidak ada terus mengganggu. Bahkan di perpustakaan di bawah tanah, ada di sana perpustakaan bawah tanah itu di lantai satu itu kita bisa di situ kadang-kadang kita sholat nih kita tutupkanlah geserkanlah kursi atau sofa itu bahkan dibantu nanti ya itu yang laki-laki Cina itu dibantu kayak oh kamu mau sholat iya itu dibantu maksudnya dia bantu mengangkatkan kursi itu supaya ada hijab lah gitu jangan lewat-lewat orang itu dibantu diangkatkan habis itu ya udah mereka membantukan menggeserkan sepatu saya dan tempat saya jadi nggak ada diganggu Ya. kalau masalah Arti, itu mereka tidak ada ganggu ya diberikan artinya kebebasan nggak masalah ya. Nggak masalah, ya mereka nggak cukup masalah. menerima dengan perbedaan keyakinan tadi, agama. Iya ya betul benar. Jurusan psikologi, kenapa mengambil jurusan psikologi? Karena saya awalnya S1 adalah jurusan filsafat Islam, jadi saya mikir apa ini yang Islam-Islam yang bisa saya ambil di Cina kan gitu. Kan nggak ada yang Islam-Islam di Cina gitu kan. Yang ada yang politik, ekonomi itu kan, kemudian pendidikan, kemudian lebih ke sains-sains ya. Kira-kira apa ya? Ya udahlah, saya ambil coba psikologi gitu. Karena kan awalnya saya memang waktu saya dari Mandua, karena saya alumni Mandua itu pernah juga ikut beasiswa apa namanya dulu tuh waktu 2010 tuh ya, ke Medan yaitu ke USU Medan untuk mengambil program beasiswa psikologi memang awalnya saya waktu di Mandua mau lanjut S1 itu mau psikologi cuman di UIN waktu itu belum ada psikologi cuma saya Hmm. daftarnya di UIN karena yang beasiswa mandiri yang didaftarkan oleh Mandua menuju ke USU Medan itu nggak lewat saya nggak tahu tidak lewatnya di mana Pengiriman ya? karena cuma diminta.
Iya, pengiriman dari sekolah ya, dari sekolah tidak lewat. Memang dari Mandua waktu itu satu pun tidak ada lewat. Entah di mana, walau alam ya, satu pun kami tidak ada lewat yang pengiriman itu. Tapi kalau program lain ada. Jadi dengan nggak lewat saya pengiriman, saya cobalah apply sendiri ya, mandiri ke UIN Araniri dengan tes manual seperti biasa, mandiri. Ya di UIN nggak ada psikologi waktu itu, jadi saya ambillah eh, filsafat Islam di Fakultas Suludin. Nah, makanya ya S2-nya saya coba untuk melanjutkan psikologi, tapi lumayan sulit karena tidak linier ya, karena S1-nya kalau kawan-kawan yang lain kan linier, S1 psikologi, S2 psikologi kan linier. Jadi ketika saya di kelas itu masih bengong karena harus dari dasar saya pelajari ya. Jadi alhamdulillah berjalannya waktu juga bisa dijalani. Makanya saya ambil S2 tuh 2 kali, Bang. Jadi saya ada juga S2 sekali lagi di Pasca UIN melanjutkan linier saya dengan S1 yaitu ilmu filsafat lebih ke konsentrasi pemikiran Islam. Makanya saya ada S2-nya 2 kali, Bang. Satu di UIN, satu di Cina. Jadi yang di Setelah UIN, selesai alhamdulillah di Cina ya, di balik ke Cina. Indonesia. Ya, saya selesai, balik ke Indonesia, kemudian sudah menikah dan punya anak 2. Kemudian di umur anak saya yang kedua 1 tahun, belum ada aktivitas lain. Ya udah saya coba ikut program kuliah di UIN pasca sarjana, melinierkan ijazah S1 saya dengan S2 ya. Tapi tidak beasiswa, biaya mandiri. Alhamdulillah kumlot 1 tahun setengah, alhamdulillah udah selesai ya. 1 tahun setengah udah selesai, cuma 3 semester saya, Bang. Seharusnya S2 kan 4 semester. 4 ya. Alhamdulillah saya dengan punya balita 2, alhamdulillah tidak saya dapat kumlot dengan nilai 3,79, 1 tahun setengah atau 3 semester. Artinya di semester ketiga saya wisuda, Bang. Baru 2024 Januari kemarin. Ah, Alhamdulillah, jadi saya luar biasa. S2 dua kali. Jadinya double degree ya, S Iya, S2-nya. iya, Bang. Ya. Dan tadi filsafat Islam pas S1, pas S1 Ros kan juga mahasiswa teladan ya dulu ya. Alhamdulillah Bang masuk ada. Iya, ya. Ya, ini Ya bisa S1 saya alhamdulillah. ya, gimana? Iya, iya alhamdulillah Bang juga S1 saya kumlot 3 tahun 8 bulan selesai dengan nilai 3,80 IPK kumlot dan menjadi mahasiswa teladan mewakili dari UIN Araniri pada wisudaan 2014 pada saat itu Bang. Makanya dekan dan dosen-dosen Usuluddin memberikan dukungan penuh kepada saya untuk melanjutkan S2 di luar negeri pada saat itu. Karena melihat dari keteladanan dan nilai IPK serta dari kumlot pada saat itu Bang. Ya, ini luar biasa ya. Artinya secara akademik nilainya ya bagus. Kemudian tadi di akhir cum laude dan mahasiswa teladan. Demikian waktu pas S2 lagi untuk melinearkan walaupun sudah emak-emak beranak 2. Iya ya Bang. Karena kalau studi saat berkeluarga ini, apalagi sudah emak-emak, bapak-bapak ini kan tantangannya berbeda. Iya betul betul Bang. Betul itu sangat. Tantangannya berbeda. Ini luar biasa. Dan pas S1 dulu, di samping kegiatan kampus, ada ada lagi nggak yang Ros ikuti waktu itu? Apakah ikut berorganisasi, ada ikut lomba, lomba menulis kah apa? Ada Bang, saya kuliah S1 itu karena saya ditinggal ayah almarhum waktu kelas 3 SMA, jadi udah S1 saya udah yatim, jadi ibu saya masih menanggung mama saya, karena kan saya 8 satu keluarga Bang, kan 6, saya anak ke-6, jadi adik saya 2 lagi sekolah, abang 1 lagi sekolah waktu itu, jadi saya kerja sambil kuliah waktu itu Bang, ya, karena mama kadang-kadang mengirim sebulan iya kadang-kadang enggak Bang. Jadi ya saya harus terpaksa kerja sambil kuliah. Kalau pulang kuliah pagi kuliah jadi siang saya kerja di tuku Bang ya, di tuku kitab, di tuku baju itu di Lamnyung, tuku baju muslimah, tuku kitab-kitab, tuku Al-Quran. Setelah nanti siang, kalau besok masuk siang, saya pagi masuk shift kerja. Jadi pulang pergi itu kampus ke tempat kerja. Eh, itu saya bang kuliah sambil kerja saya ya. Kemudian organisasi itu gabung di BEM juga di 2011 mulai saya bergabung dengan BEM Badan Eksekutif Mahasiswa menjadi bendahara umum pada saat itu diangkat menjadi bendahara umum. Kemudian kalau di BEM fakultasnya Universitas.
BEM, Gimana, Bang? BEM Universitas, BEM Fakultas. Iya, BEM Universitas. Nah, BEM Universitas itu menjadi bendahara umum pada 2011, kemudian di fakultasnya juga menjadi bendahara umum pada 2013, dan kalau di organisasi luar itu ada ikut LDK, kalau di sini Bang, Lembaga Dakwah Kampus, kemudian PII, yaitu Pelajar Islam Indonesia juga, kemudian di organisasi paguyuban daerah, yaitu pada tahun 2012-13 itu saya menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Takengon Bener Meriah. Pada tahun 2012-2013 itu menjadi Ketua Umum. Kemudian kalau di sini juga saya bergabung menjadi remaja masjid Ruhamah Banda Aceh, remaja masjid Baitur Rahman Banda Aceh, ya, juga bergabung menjadi remaja masjid. Kemudian, nah itulah Bang, kalau organisasi luar, paguyuban juga, kalau dalam kampus juga itu Bang. Mungkin itu Bang. Ya, ini luar Saya biasa. sebenarnya dari MAN juga udah berorganisasi Bang, dari MAN dulu OSIM. Kalau kami OSIM Bang ya, kena MAN ya. Jadi Ya, kena MAM, OSMAN, OSIM, kemudian remaja masjid, kemudian namanya Asalam gitu ya. Eh, LDS, lembaga dakwah sekolah, kemudian pramuka-pramuka, itu yang harus ikuti dulu Bang, Mas MAN. ya. Ya, Man itu 2 Bang. Takengon. Dan tadi MAN disebutkan 2 Takengon. asalnya dari Takengon. Asalnya dari Takengon, Kampung Celala Bang. Oh, di Celala. Di Kampung Celala. Iya, iya Bang. Kalau saya Dari juga dari Celala. Takengon, Ros. Kalau saya di Takengonnya di Bebesen saya. Bobosan lumayan kota Bang ya. Kalau kami lumayan desa sekali di Celala. Ya, area satunya lah. Kalau Iya, iya Bang. ya Iya, kan iya. masih kota ya. Teluk Tawar, kalau sekarang Kebayakan. Iya, Terus iya. Bebesen, agak ya ke sananya Pegasing, nah terus ke Celala ya. Mm-mm. Kutu Pandang, Silih Narah, Celala. Dan tadi Pak sekolah juga sudah aktif berorganisasi dan secara akademik juga bagus ya. Iya. Waktu pas sekolah ya kalau misalnya secara akademiknya nggak bagus, nggak mungkin Ros waktu itu dapat pengiriman ke USU. Walaupun Iya. akhirnya ke IAIN Araniri. Dan tadi disebutkan 8 bersaudara, Bapak Ibu kerjanya apa, Ros? Bapak petani, Mama juga petani. Ayah almarhumnya waktu saya kelas 3 SMA. Kalau Mama almarhumnya ketika sudah selesai dari Cina ya. Sudah lagi mengandung 8 bulan si abangnya, 8 bulan abang almarhum mama. Jadi sekarang posisi sudah yatim piatu dan adik saya yang saya biayai, adik saya ada satu yang bungsu yatim piatu masih SMA. Jadi walaupun dia tidak tinggal bersama saya, dia di Takengon, tapi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada Ros untuk membiayai dia karena dia yatim piatu ya. Dia tinggal di rumah mama peninggalan almarhum kedua orang tua saya di Jalan. Jadi dia di SMA, saya biayai. Ya, Ya itu. eh, luar biasa, Ros. Dan tadi mendengar cerita Ros pas S1 itu kerja kuliah sambil berorganisasi. Ini tiada waktu yang sia-sia, full, berkah ya. Ini mengingatkan saya pas S1 dulu. Saya juga seperti itu kuliah sambil kerja berorganisasi, aktif di 19 organisasi, dan saat bersamaan gimana berprestasi dan dapat beasiswa. Karena memang orang tua juga terbatas secara ekonomi dan kami saat itu tiga sekaligus kuliah Ros ada kakak dua di atas saya. Dan tadi berbicara orang tua bagaimana orang tua mendidik Ros bersaudara. Hmm, awalnya saya merantau itu mulai ada niat merantau dari kelas 2 MAN ya. Kelas 2 MAN masih alhamdulillah masih hidup ayah ama. Jadi ama cuma nasihatnya seperti ini, jangan didiami di atas dapur sendiri, Pak. Pak itu artinya apa anak perempuan ya. Jangan didiami di atas dapur sendiri, nak. Dibilang bang, karena kalau kamu hanya terdiam dalam dapur kamu sendiri, dalam kandang kamu sendiri, kamu tidak akan berkembang. Tapi cobalah kamu mencari
di luar sana. Jadi kelas 2 itu kelas 2 man saya pernah menemani ayah ke kebun, saya naik-naik di pohon kopi, lalu lewat pesawat, saya teringat sekali itu lewat pesawat, abang-abang saya yang di atas saya nomor 4 itu bukan mengejek ya, seperti ini. Ama, itu pesawatnya terbang. Apakah nanti Dek Ros akan bisa naik pesawat itu? Suatu saat kamu pasti bisa. Ama yakin, ayah yakin kamu pasti bisa naik pesawat. Lalu diajak oleh abang saya, dari mana mau bisa kamu naik pesawat? Antara kamu, karena saya dianggap anak yang paling manja ya, karena dua perempuan tapi saya yang paling bungsu perempuan memang sangat dimanja, jadi tidak ada kemungkinan mungkin saya bisa merantau dari orang tua saya, cuman karena sama almarhum tinggal nasihatnya yang saya pegang, kemanapun kamu pergi suatu saat nak merantau, hanya beberapa modal yang ayah berikan pada kamu tapi bukan uang. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua ringan tangan maka perutmu akan berat. Itu nasihat dua yang dinasihat oleh ayah saya almarhum. Saya bawalah modal merantau saya pertama sekali ke Banda Aceh. Bang perlu tahu ya, saya merantau Banda Aceh, modal pertama saya tuh beras satu bambu, jipang dua, cabai hijau mungkin seon, baju satu kotak. Itu pertama sekali saya berangkat tes untuk mengikuti S1 Banda Aceh ya, tes ya, tesnya manual. Tesnya itu manual, itu saya tidak diantar oleh keluarga, tidak diantar oleh orang tua, saya naik mobil L300 dari Celala, turun di Masjid Raya, dari Masjid Raya saya mencari kos dengan beca, lalu tidak dapat kos, begitu jam 9 pagi jadwal tes saya keluar, saya lari Masjid Raya, naik beca, langsung ke UIN Araniri, Bang. Jadi modal saya merantau pertama beras satu hari, satu bambu, cabai satu on, jipang dua biji, ya bang, baju satu kotak itu. Setelah tes saya tidak pulang ke Celala, langsung terus mencari pekerjaan sambil menunggu pengumuman tes. Setelah lulus, alhamdulillah saya bekerja menjadi baby sister di tempat kos yang saya mau duduki. Ibu tuh punya anak bayi, jadi saya merawat anak bayinya supaya bisa terkumpulkan untuk uang daftar ulang di UIN Araniri pada saat itu IAIN ya. Jadi itu bang, jadi modal merantau saya, nasihat orang tua saya itu, saya memang dari kecil dididik sederhana ya. Jadi jajan ke sekolah mulai dari SD sederhana, disuruh bawa nasi selalu. Jadi sampai MCN saya pesantren 3 tahun, pesantren Darul Ulum Celala, itu saya dididik dengan sederhana, jajan sederhana. Cuman penekanan pertama sekali dididik oleh orang tua saya itu lebih memang ke agama memang ya. Jadi saya ditekankan lebih ke agama sehingga almarhum ayah saya, abang-abang saya tidak setuju kalau saya kuliah. Karena kalau kuliah bukan jadi manusia dibilang abang-abang saya, tapi yang jadi manusia itu adalah orang-orang di pesantren. Jadi dengan saya dianggap pembangkang pada saat itu karena saya melangkahi nasihat abang-abang saya. Jadi karena saya kuliah tidak mau lanjutkan pesantren. Nah, itu mungkin bang salah satu didikan orang tua lebih ke agama pada saat itu bang. Di hidup sederhana, kemudian dinasihati tentang kejujuran dan tangan saling membantu selalu itu diarahkan selalu. Suatu saat kamu tuh ringanlah tangan membantu supaya perut kamu tuh berat. Artinya ketika ringan tangan kamu pada orang lain tidak akan mungkin buta terhadap kamu. Itu modal saya bang mungkin Ya, dan itu juga didikan orang tua saya bang. ini amanah umum sepertinya. Kalau orang Gayo mau merantau, anaknya ringan tulen, korong tuke. Berat, iya Ringan, ya betul bang. ya, ringan Iya tulen. ya Ya. betul. Ringan tulen, Eh, berat tuke. Ya, kalau misalnya kita rajin, betul. tanggap, Iya betul. kemudian apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan, ya insya Allah orang akan bersimpati dan akan membantu kita. Ya, ibu kos siapapun ya, Ros ya. Dan Ros 8 bersaudara semua kuliah. Apa Ros saja? Tidak bang. Terus saja bang. Yang adik bungsu mungkin mudah-mudahan tamat SMA, yang lain tamat SD, bahkan kakak yang paling tertua tidak sama sekali sekolah pun, Bang. Ya, Tidak sekolah sama sekali. Cuma Ros sendiri yang alhamdulillah selesai S2. Dan ini sedang berusaha untuk mengikuti LPDP beasiswa S3 ke UK Malaysia. ya, insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan ya, Ros. Dan Amin, amin, amin. SD di Celala juga.
Tadi kan SD di Celalah. SD berapa? Dulu nggak ada nomornya dulu Bang. Kalau nggak SD SD Celala aja Negeri ya. Celalah udah. Ya dulu Bang, tapi ke sekarang udah pakai nomor Bang. Ya, Sekarang dulu kayak itu SD oke. Celalah. Tadi balik ke 8 bersaudara, berarti Ros satu-satunya yang S1. Ya, ya. Selebihnya SMA, ada yang tamat SMP, SD. Ya, ya. Yang kakak abang di atas ya. Hmm. Ya, ini luar biasa ceritanya, Ros. Perjuangannya dengan modal merantau seperti yang sudah diceritakan dan anak perempuan, kuliah, kerja, ya apapun dipertaruhkan supaya bisa berhasil ya. Nah, terlebih tadi dengan melihat situasi orang tua di kampung, keluarga. Dan sebagai closing podcast kita, pesan buat teman-teman ini, buat adik-adik kita yang lagi kuliah, lagi berjuang di dalam dan di luar negeri juga. Ya. Pesan saya buat teman-teman ataupun adik-adik di sini, eh, apapun tantangan dan rintangan itu kita hadapilah, dihadapi dengan semangat. Kalau adik-adik atau teman-teman ada kemauan, teringat saja seperti kata-kata, di mana kemauan itu pasti ada jalan. Jadi apapun rintangan itu pasti ada jalan dan kemudahan. Apalagi Allah sudah mengatakan juga kan, kalau kita dalam menuntut ilmu itu pasti dimudahkan. Dan saya sudah membuktikan itu sendiri ya. Ketika saya berjalan menuntut ilmu hanya bermodalkan beras satu bambu dan labu Jipang 2, itu alhamdulillah bisa kita selesaikan kuliah kita dengan bermodalkan semangat, keyakinan itu teman-teman semuanya. Jadi rintangan, tantangan itu jangan menjadikan untuk pengundur diri kita, tapi jadikanlah itu rintangan-tantangan itu menjadi jalan kita, jembatan kita untuk menuju kesuksesan apa yang kita cita-citakan. Itu pesan dan kesan saya untuk teman-teman ataupun adik-adik yang sedang kuliah ataupun yang di luar negeri sana yang sedang kuliah. Itu mungkin Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak ini Ros. Insya Allah sangat memotivasi, menginspirasi. Mudah-mudahan bisa menyemangati teman-teman untuk terus mewujudkan mimpinya. Dan doa terbaik juga buat Ros, emak-emak, beranak dua, Iya, Mas. ya. Iya, Dan iya. dan sekarang sebagai dosen ya. Sudah dosen tetap di Iya, iya, Winaron ini. Bang. Belum, Bang. Belum jadi dosen tetap. Ya, doa terbaik mudah-mudahan dimudahkan nanti PhD-nya di Malaysia. Insya Allah. Amin. Amin, Ya, amin, amin. oke. Terima kasih banyak, Ros. Assalamualaikum. Sama-sama, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.